Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Novianto, Subkoordinator Sistem Informasi dan Kerjasama di LL Dikti Wilayah 3. Saya ingin menyampaikan sedikit saja. Jadi karena tupoksi saya terkait dengan PD Dikti, dan belakangan ini ada banyak yang bertanya kepada kami, kenapa prodi kami ini tidak lolos pemantauan tahap satunya Ban PT. Nah, mungkin kita bisa diskusi sedikit terkait hal tersebut, dan ada beberapa hal yang ingin sekaligus saya sampaikan supaya Bapak dan Ibu semua itu dalam pengelolaan data PD Diktinya itu memperhatikan kondisi-kondisi sesuai dengan parameter yang ditentukan oleh Ban PT. Oke, jadi mungkin kita sama-sama tahu bahwa data PD Dikti itu sekarang digunakan untuk banyak hal ya. Kemarin itu terakhir SPTJM untuk bantuan kuota internet itu paling lambat tanggal 7 September. Saya yakin mudah-mudahan perguruan tinggi Bapak dan Ibu semua sudah menyelesaikannya. Nah, intinya kalau kami ingin dapat data dan informasi yang baik untuk kebijakan yang tepat. Penggunanya siapa aja ya? Salah satunya ini saat ini kita fokus ke pemantauan data yang dilakukan oleh Ban PT. Jadi dari tadi mungkin sudah dijelaskan ya, dan berkali-kali di beberapa kesempatan mungkin dari Ban PT sudah menjelaskan bahwa Ban PT itu sudah melakukan pemantauan secara aktif untuk melakukan proses reakreditasi. Nah, ini kan Bapak dan Ibu tahu bahwa kalau mengikuti timeline ini, kita di PD Dikti ini wajib mengingatkan, kalau saya sih mengingatkan para operator perguruan tinggi bahwa tolong dong datanya jika memang belum sesuai atau belum benar, disesuaikan dan dibenarkan. Jadi saya nggak pernah bilang kalau data itu salah ya atau nggak benar gitu. Namanya pelaporan perguruan tinggi mungkin itu yang terjadi apa adanya. Tetapi jika memang ada kondisi SKS mengajar dosen sampai ratusan SKS, saya rasa itu bukan tidak sesuai atau belum benar, itu data yang salah. Makanya seringkali saya sampaikan tolong diperbaiki. Nah, kami inginnya jika memang tidak lolos tahap 1 ya paling tidak mentoknya di tahap 2 lah. Artinya kalau ada perbaikan, Ban PT kemudian melakukan asesmen ulang dan memberikan nilai yang mencukupi untuk lolos pemantauan tahap 1-nya. Nah, Bapak dan Ibu, ini Prof. Fauzi ya mungkin Bapak Ibu sudah hafal. Jadi beliau menyampaikan bahwa sebelum Agustus, Juli itu jumlah dosen, jumlah mahasiswa dan rasio itu data yang diambil oleh Ban PT dari PD Dikti. Sekarang ini banyak Bapak dan Ibu. Yang mau saya jelaskan misalnya gini ya, jumlah lulusan 3 tahun terakhir, kelulusan tepat waktu dan masa studi, saya rasa di PD Dikti ini saling berkaitan nih. Nanti contoh datanya kayak gimana saya kasih lihat. Kualifikasi akademik, jabatan akademik juga berelasi terhadap skor ya. Ada 10 parameter itu, nanti kita lihat contoh datanya. Yang kemudian menjadi parameter utama. Nah, untuk mahasiswa baru, kemarin itu kan ada beberapa yang bertanya ke saya sekali lagi, Pak, ini saya kok tidak terpenuhi ya? Kenapa ini mahasiswa barunya? Ya udah kita lacak bareng-bareng. Nih kondisi datanya contohnya seperti ini misalnya ya. Contoh data lulusan dan data mahasiswa baru yang tidak lolos. Tetapi hasil dari Ban PT-nya contohnya seperti ini. Ini nilainya 123,7. Prodi ini sebenarnya berperingkat B. B itu kalau nggak salah 300 ya Bapak dan Ibu ya. Nah, dari 300 sekarang ke 123 itu kan jauh sekali ya. 160-an dia kurang poinnya. Nah, yang tidak terpenuhi apa? Nih, jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir, ada persentase penurunan nggak? Nanti kita lihat datanya. Lalu kemudian jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir ada penurunan nggak? Kita lihat juga datanya.
ternyata memang benar. Jadi dengan kondisi seperti ini saya cek data Pedidiktinya, ya memang terjadi penurunan gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu itu punya data di si akad yang kemudian disinkronisasi ke Pedidikti dan Bapak Ibu tahu persis bahwa data si akad itu adalah data yang sama dengan data Pedidikti, artinya Bapak dan Ibu punya dasar argumentasi ke Ban PT untuk menyampaikan perbaikan atau klarifikasi bahwa sebenarnya skor saya nggak segini loh gitu, nilai saya nggak segini loh gitu kan. Dalam posisi waktu misalnya berapa ya, 3 bulan atau 6 bulan ya yang diberikan Ban PT dalam di tahap 2-nya, 3 ya, oke 3 bulan. Berarti dalam waktu 3 bulan itu kan bisa memperbaiki data, atau Bapak dan Ibu ngerasa sebenarnya data nggak begini lah, dilakukan klarifikasi ke Ban PT-nya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya bukan ahli dalam menghitung skor-skor ini, tetapi secara khusus saya cuma ingin menyampaikan kalau misalnya skor optimal itu adalah 4, skor yang belum optimal ini banyak. Di capaian pembelajaran, di efektivitas masa studi, efektivitas dan produktivitas masa studi ya. Itu nanti kita lihat maksudnya kenapa sih misalnya masa studinya itu punya skor 0 misalnya ya. Keberhasilan studi ini sepertinya dari tracer ya, pkts.kemdikbud.go.id, dan kelulusan tepat waktu. Nah, kelulusan tepat waktu ini Bapak dan Ibu sebenarnya kan bisa dikontrol ya, mohon izin. Kemarin itu ada diskusi yang disampaikan ke saya, Pak, kita kan nggak bisa maksa mahasiswa itu lulus cepet-cepet Pak, gitu. Apalagi di kondisi pandemi ini. Jadi perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa belakangan ini banyak sekali permohonan perpanjangan masa studi yang masuk ke LL-Dikti. Artinya kalau permohonan perpanjangan masa studi kan berarti dia sebenarnya udah lebih dari 7 tahun atau 14 semester untuk S1 gitu kan. 8 semester atau 4 tahun untuk S2. Nah, dengan kondisi tersebut kami sekaligus menyampaikan kalau Bapak dan Ibu misalnya tidak bisa kurang bisa mengontrol masa studi mahasiswanya, ya otomatis nanti kan berpengaruh di poin ini ya, di poin kelulusan tepat waktu, dan itu banyak. Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh data, kita nggak perlu tahu ini perguruan tinggi mana ya, tapi saya mau kasih lihat ini lulusan tidak lulus mantau. Bisa terlihat ya, kalau Ban PT ngambilnya 3 tahun terakhir, berarti kan kita ngitung 2019, 2020, 2021, ini penurunannya sangat signifikan ya. Dari 74 ke 17 lalu ke 6. Tapi kalau Ban PT mulainya ngitung dari 2018, 105 ke 74 ke 17. Nah, itu penurunan signifikan. Jadi Bapak Kepala menyampaikan, kalau misalnya kelulusan itu menurun, ya mungkin bisa dianggap ada penurunan mutu atau penurunan kualitas. Nah, itu yang perlu kita evaluasi gitu. Ini gimana sih? Nah, ini data Pedidikti yang dilaporkan oleh Bapak dan Ibu. Nah, akhirnya, Pak, kalau kayak gini kan kita nggak bisa memperbaiki, ini kondisi data apa adanya. Ya memang benar sih, tetapi kan kita bisa mulai melakukan evaluasi dengan melakukan kontrol ke perguruan ke proses belajar mengajar di internal kita, bahwa jika mahasiswa ini diperkirakan masa studinya akan memanjang, mohon jika memungkinkan diberi pendampingan ya. Kalau siapa yang bilang ya orang akademik, mungkin itu fungsinya PA ya, penasihat akademik gitu kan, agar mahasiswa ini walaupun tidak dipaksa lulus segera, tetapi paling tidak melebihi masa studi. Nah, ini mahasiswa baru, kita bisa lihat ya. Kalau kita ambil dari 2018, 54 ke 45 dan ke 35. Ya mungkin ada animo yang menurun untuk masuk ke prodi ini. Nah, tapi sekali lagi, karena ini menjadi parameter Ban PT, ini perlu kita perhatikan. Walaupun kita tidak bisa mengontrol mahasiswa yang masuk atau tidak masuk ke perguruan tinggi dan prodi kita gitu kan. Ini contoh profil data dosen Bapak dan Ibu. Ini jumlah dosennya 9, terdiri atas 6 lektor, 1 lektor kepala, 2 profesor. Ini hitungan yang saya ambil dari ini ya. Misalnya kalau kita simulasikan gitu. Jadi
persentase guru besar, lektor kepala dan lektor dijumlahkan, dibagi jumlah dosen tetap dikali 100. Nah, ini posisi sepertinya data yang sudah diperbaiki. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa jika dosen-dosen Bapak dan Ibu itu SK Javungnya sudah terbit dari kami, mohon dosennya segera di-endorse, didorong untuk melakukan pengupdatean data di Sister. Karena begitu terbit SK itu nggak otomatis tuh berubah di PD Dikti. Kalau dipegang terus dikekep gitu kan, ya sistemnya nggak berubah karena kami belum terintegrasi antara sistem kami dengan sistem Dikti untuk merubah secara otomatis. Nah, makanya diperlukan proaktif dari si dosen untuk melakukan perubahan supaya data di PD Diktinya juga ikut menyesuaikan gitu. Nah, di sini terlihat sebenarnya ya karena saya nggak baca panduannya, saya bisa melihat bahwa ternyata asisten ahli tidak terhitung ya, tidak terhitung. Jadi akan sangat baik kalau Bapak dan Ibu punya asisten ahli yang segera di-endorse menjadi lektor agar dia menjadi nilai tambah untuk portofolio akreditasi Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat ini prodi yang sama yang saya lakukan perhitungan, akhirnya persentase GBL dan lektor kepala dan lektor menghasilkan value 100%, tadinya di sini dia 81,8%. Sepertinya asisten ahlinya entah dipindahkan dari prodi tersebut atau gimana ya. Ini simulasi di prodi tersebut. Nah, pendidikan tertingginya alhamdulillah udah S3 semua, jadi mencapai nilai 100%. Karena prodi S2 ya, wajib semua dosennya harus S3. Nah, Bapak dan Ibu, ini salah satu contoh, ini bisa terlihat nggak? Ini 23 semester. Ini apa nih? Mahasiswa yang harusnya sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa yang aktif ya. Jadi saya cuma ingin menyampaikan, Bapak dan Ibu nggak perlu memelihara mahasiswa yang nggak ada kabar. Jadi ceritanya ini karena dia nggak melaporkan diri, jadi di nonaktifin nih kelihatan nih. Dari semester 4 sampai semester 23 nonaktif, 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 nonaktif. Pertama dia sudah melewati masa studi nih. Ini berpengaruh pasti kan ke asesmen prodinya Bapak dan Ibu. Dan saya cuma bisa menyampaikan seperti ini Bapak dan Ibu. Status aktif, cuti, dan nonaktif di PD Dikti itu dihitung sebagai mahasiswa terdaftar, dihitung sebagai rasio. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya salah satunya kayak begini ya. Urusannya terkait pemantauan tahap satunya Ban PT, dan satu lagi yang mau saya ingatkan. Beberapa waktu belakangan dari Dinas Pajak, Kanwil Pajak, itu seluruh wilayah ya, pusat, utara, timur, barat, itu meminta data mahasiswa terdaftar ke kami. Jadi Bapak dan Ibu harus siap-siap sepertinya. Karena mungkin Kanwil Pajak menggali potensi pajak nih dari perguruan tinggi. Artinya dengan jumlah mahasiswa terdaftar yang banyak, padahal sebenarnya dia sudah melewati masa studi, yaitu menyebabkan kerugian ya bagi prodi kita sendiri. Dan itu menurut saya perlu dievaluasi. Yang saya sampaikan ke operator gimana? Ya tolong dong dibuatkan exit status. Exit status itu entah mengundurkan diri atau dikeluarkan. Pak, kalau dia suatu saat datang dan ingin melanjutkan kuliahnya, aktif kembali gimana Pak? Saya cuma bisa bilang kayak begini. Bapak dan Ibu sekalian dan kita semua tahu bahwa pendidikan itu hak asasi manusia ya. Jadi kalau dia mau melanjutkan pendidikan ya sebenarnya kembali ke peraturan akademik internalnya di perguruan tinggi Bapak dan Ibu. Kalau misalnya memang sudah DO kah, mengundurkan diri kah, atau melewati masa studi, apakah dia diperkenankan untuk aktif kembali di prodi tersebut? Karena kalau kami tidak melarang ya, artinya dipersilakan saja statusnya dibikin aktif kembali. SKS perkuliahan yang selama ini ditempuh silahkan dilakukan konversi atau penyetaraan dengan kurikulum terbaru. Nah, dia silahkan melanjutkan. Jadi tidak mengurangi hak yang bersangkutan untuk bisa tetap kuliah dan lulus di prodi dan PT tersebut dengan tidak merugikan prodi dan PT kita sendiri gitu. Jadi jangan miara mahasiswa yang masa studinya tuh terlalu panjang. Itu aja saran saya. Kami di PD Dikti supaya datanya tertib, itu kami melakukan validasi 9 hal ini.
Tadi ya, contoh misalnya dosen yang SKS, kan Bapak dan Ibu tahu ya, PP 37 tahun 2009 pasal 8 itu tentang dosen yang menyebutkan bahwa SKS maksimal dosen itu dalam satu semester 16 ya. Nah, sebenarnya saya berpatokan di situ, walaupun saya tidak rigid-rigid amat, tidak kaku-kaku amat, artinya ya kalau 20-an ya oke lah, masih masuk gitu kan. Tapi yang perlu kita ingatkan, kalau sudah puluhan atau ratusan, itu sepertinya data yang tidak benar. Potensi kerugiannya apa? Banyak Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak dan Ibu yang sudah serdos pasti di BKD-nya itu beban lebih, ya kan? Yang kedua, nah ini yang tidak kita inginkan, potensi masalah di kemudian hari. Kalau Bapak dan Ibu yang sudah serdos lalu kemudian ada semacam audit random, uji petik dari BPK, Inspektorat atau KPK gitu kan, memeriksa apa sih pemanfaatan dana serdos, lalu ditemukan ketidaksinkronan atau ketidakselarasan yang signifikan antara pelaporan mengajar PD Dikti dengan BKD yang diklaim. Di PD Dikti dilaporkan 150 SKS, kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah di BKD cuma diklaim 16. Yang tidak kita inginkan di ujung-ujungnya di berita acara itu adalah permintaan pengembalian dana gitu kan. Uangnya udah kemana, dibeliin mobil, dibeliin rumah, tapi lalu diminta mengembalikan uang. Nah itu yang tidak kita inginkan. Pernah terjadi? Pernah, walaupun kasusnya nggak seperti itu gitu. Jadi Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu di Prodi dan PT yang melaporkan PD Dikti dengan cara melaporkan data mengajar dosen tidak dengan kondisi yang sebenarnya, itu mohon dievaluasi lagi. Jadi SKS besar itu biasanya saya evaluasi di PD Dikti itu terjadi karena dua hal. Pertama, dosen yang belum punya nomor registrasi, saya bilang nomor registrasi karena Bapak dan Ibu tahu bahwa namanya nomor registrasi dosen bukan cuma NIDN ya, ada NUP, NIDK, dan NIDN, Permendristek Dikti nomor 2 tahun 2016. Jadi dosen yang tidak punya nomor registrasi, beban mengajarnya dibebankan ke dosen yang punya nomor registrasi. Akhirnya portofolionya overload gitu kan. Dan itu nggak boleh sebenarnya. Solusinya gimana? Usulkan dong nomor registrasi. Kalau dia tidak memenuhi syarat NIDN, usulkan menjadi NIDK. Kalau tidak memenuhi syarat NIDK, usulkan menjadi NUP. Yang penting beban mengajarnya tidak dibebankan kepada orang lain. Yang kedua, misalnya begini Bapak dan Ibu, kelas itu adalah kelas besar yang peserta kelasnya atau mahasiswanya itu berasal dari lintas prodi, bukan cuma dari satu prodi. Ini misalnya kelas besar ya, ada yang dari sistem informasi, teknik informatika, ada yang dari akuntansi dan manajemen. Ini mata kuliah dasar umum. Tetapi dilaporkan di PD Diktinya di masing-masing prodi, sehingga si Novi ini mengajar terlihat beberapa kelas, padahal sebenarnya ini kelas besar gitu kan. Akhirnya SKS di kelas perkuliahannya itu seolah-olah menjadi berkali-kali. Nah itu mohon dievaluasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah untuk hal-hal yang lain, nanti kalau ada waktu saya jelaskan lagi, tapi intinya kami di PD Dikti melakukan validasi terhadap 9 hal ini. Tujuannya apa? Tujuannya supaya datanya tertib. Oke, saya menitipkan kepada Bapak dan Ibu di sini karena saya yakin Bapak dan Ibu adalah bagian dari penjaminan mutu internal perguruan tinggi ya. Di PD Dikti itu ada posisi tanggal keramat deadline nasional di 30 April dan 30 Oktober. Itu adalah posisi batas-batas pelaporan yang harus dipenuhi. Harus tanggal segitu enggak? Enggak harus. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus karena itu kata-kata paling lambat gitu kan. Jadi semakin cepat Bapak dan Ibu menyampaikan pelaporan, semakin bisa kami menggunakan data itu untuk dasar kebijakan. Misalnya yang paling dekat kemarin adalah kami minta supaya mahasiswa itu segera diisikan KRS berstatus aktif PD Dikti supaya kami bisa mengalokasikan kuota bantuan internet. Jadi yang di broadcast pulsa kuota itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang sudah dipastikan aktif beserta dosen yang sudah dipastikan aktif. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu ingat ada BSU namanya, bantuan subsidi upah bagi dosen yang take home pay-nya kurang dari 5 juta kan? Kalau nggak salah kemarin besarannya 1,8 ya. Nah, data itu masuk kita jadikan sebagai dasar kebijakan. Atau kemarin KIP, UKT itu, pokoknya semua data yang masuk itu di PD Dikti kami jadikan dasar kebijakan di LL Dikti.
Oke, saya rasa cukup sekian Bapak dan Ibu. Terima kasih.